Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Ini hukum universal Newton atau hukum gravitasi umum. Ya, ini F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Ini didapatkan dari percobaan Newton percobaan dari Cavendish mengukur dan menetapkan harga G sebesar dengan mempergunakan sebuah neraca, yaitu neraca disebut neraca Cavendish. Jadi ini didapatkan oleh Cavendish konstanta gravitasinya. Oke, kemudian ini ada dua buah benda, sebut aja ini adalah planet yang besar dan planet yang kecil. Dia punya gaya tarik menarik dengan jarak tertentu dari jari-jari pusatnya. Ini jari-jari pusatnya. Gaya tarik menarik antara planet matahari, misalkan matahari ini adalah bumi, yaitu F sama dengan G atau konstanta gravitasi M kali M per R kuadrat. Nah, karena ini punya punya lintasan, nanti akan berupa orbit, itu seperti gerak melingkar. Makanya di sini ada gaya sentripetal atau gaya tarik juga, gitu. Gaya sentripetal atau gaya tarik. Gaya tarik itu rumusnya, atau gaya sentripetal itu rumusnya M V kuadrat per R. Nah, ini kenapa sih bisa nilainya bisa kayak gini gitu kan ya? Kenapa bisa kayak gitu nilainya? Nah, jadi F besar sama dengan FSP. Gitu. F besarnya itu G kali M kecil per R kuadrat. FSP-nya itu M V kuadrat per R. Ini kan M-nya bisa dicoret, M-nya coret, M-nya coret. Nah, karena V di sini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan omega kali R, atau omega sama dengan 2V per T, gitu ya, dikali R. Jadi V ini bisa diganti dengan 2V per T kali R, karena V sama dengan omega kali R. Oke, berarti ini tinggal sisi kirinya tinggal G M per R kuadrat. Oke, terus di sini juga ada, berarti di sini masih dikuadratin 2V kali R per T. Di sini kuadrat. Ini masih ada R-nya. Nah, saya ingin mencari M-nya, berarti M-nya ditinggalkan. Berarti M-nya tinggalkan, berarti G-nya pindah ke bawah, R-nya pindah ke atas. Yang atasnya tetap, berarti 2VR-nya tetap. 2VR per T-nya tetap. Dikuadratkan. Dikali R kuadrat. Itu kan ya. Per G. Terus dikali dengan R. Nah, karena ini R-nya bisa dicoret, berarti R atas tinggal 1 kan, makanya ini bisa jadi seperti ini. Gitu.
Nah, ntar tinggal dikuadratkan aja 2V kuadrat jadi 4V kuadrat R pangkat 2 kali 1 jadi R pangkat 3 per T nya kuadrat, G nya pindah ke atas jadi 4VR kuadrat R pangkat 3 GT pangkat 2 gitu. Jadi ini tinggal diselesaikan aja yang ini tinggal diselesaikan aja gitu kan. Yang ini tinggal dikuadratin 2V R dikuadratin jadi 4V kuadrat kali R kuadrat, R kuadratnya ini kali R jadi R pangkat 3, T nya dikuadratin G per T G dikali dengan T jadi GT kuadrat. Nah untuk R jadi R nanti tinggal disisain aja jadi R kuadrat sama dengan R kuadrat R pangkat 3 sama dengan, nanti untuk menghilangkan pangkat 3 ini jadi diakarkan seperti ini akar pangkat 3. Oke, untuk tugas kalian coba tentukan besar gaya gravitasi kan. Kalau ini kan dia lurus, kalau dia ada siku ada tetanya, ada sudutnya nih seperti apa gitu, dimana ini F1 ini R1 F2 ini R2. Oke, silahkan dicari besar F nya. Ya, selanjutnya yaitu medan gravitasi. Ruang di sekitar benda bermassa disebut medan gravitasi. Kalau misalkan di ini planet yang tadi ya, ini planetnya, ini ada ininya, nah di sininya ini adalah medan gravitasinya gitu. Yang di sini itu medan gravitasinya. Nah, medan gravitasi besarnya yaitu W sama dengan Gm besar M kecil per R kuadrat. Jadi ini nilai ini tuh bisa diganti dengan nilai F itu bisa diganti dengan W. W juga bisa diganti dengan M kali G. Berarti M kali G sama dengan Gm R kuadrat. M nya coret-coret tinggal G kecil. G kecil itu percepatan gravitasi atau disebut juga dengan medan gravitasi. Nilai medan gravitasi ini bisa dicari dengan nilai konstanta gravitasi dikali M per R kuadrat. Jadi bergantung dengan jarak dari benda. Jadi misalkan ini ada lingkaran, ini planetnya. Jadi dari jari-jari bumi dari sini sampai ke sini. Gitu itu jaraknya, bukan dari sini ke sini. Itu bukan, salah. Oke, sip. Selanjutnya yaitu, nah ini tugas lagi. Jadi tadi ada satu tugas ya. Ini tugas pertama. Ini tugas kedua. Ini tugas ketiga. Jadi ada 3 tugas. Nah, kelajuan yang diperlukan oleh satelit adalah V sama dengan akar GMR. Nah, ini dia. Misalkan ada bumi, ini planet. R-nya itu adalah dari sini, dari pusat ke sini. Jadi R-nya seperti ini. Oke. Diketahui massa satelit, ini contoh soalnya. M1 massa buminya M besar dan jari-jari bumi adalah R. Dengan kecepatan berapakah sebuah satelit harus mengorbit pada sebuah ketinggian R? Jadi misalkan ketinggian R pada permukaan dari permukaan bumi agar tetap berada pada lintasannya. Kalau ini dari permukaan sampai ke atas itu R dan ke sini itu R juga. Berarti dari sini ke sini itu adalah 2R. Seperti itu. Oke. Pada ketinggian R dari permukaan bumi atau 2R dari pusat bumi. Ini dari pusat bumi, 2R dari permukaan bumi R. Dengan menggunakan persamaan yang ini, berarti V sama dengan Gm per R atau Gm per 2R karena R sama dengan 2R. Oke, konstanta gravitasi 6,67. Ini adalah 5,97 kali 10 pangkat 24. Terus R nya jari-jarinya 6,37.
ya jadi bumi ya. Kemudian dikalikan dan didapatkan hasilnya yaitu 5,59 kali 10⁻³ jadi satelit mengorbit dengan kecepatan 5,59 gitu. Oke, kan tadi didapatkan T yang di yang ini ya. Ini saya tulis dulu biar nggak lupa. M sama dengan 4 V kuadrat R pangkat 3 GT pangkat 2. Nah, berarti untuk menentukan nilai T yaitu tinggal diputar aja. Berarti T kuadrat sama dengan 4 V kuadrat kali R pangkat 3 per GM. Ini untuk ngilangin kuadratnya gimana nih? Berarti tinggal dijadiin akar sisi sebelah kanannya. Akar 4 V kuadrat. Ini bisa saya ganti jadi gini ya, R kali R pangkat 2. Karena kan kalau R pangkat ini R pangkat 1 sebenarnya kan ya. Jadi R kali R pangkat kali R pangkat yaitu tinggal R nya ditambahin jadi sama aja antara R pangkat 3 jadi per GM gitu. Jadi ini keluarin jadi 4 V kuadrat keluarin jadi 2 V R kuadrat keluarin jadi R berarti sisa yang di dalamnya itu adalah R per GM gitu. Jadi ini adalah asal mulanya dari sini 4 V kuadrat kali R pangkat 3 per GT kuadrat ditinggalin untuk nyari periode terus didapatkan hasilnya yaitu 2 VR akar R per G kali M. Oke, seperti itu. Nah, menurut hukum Kepler, kuadrat periode satu planet mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Nah, di sini ada tugas nih. Tadi ada tugas 3 ya, ini tambah 1 lagi berarti ada 4. Menurut hukum Newton tentang gravitasi, jika dua benda bermasa M1 dan M2 serta berjarak R, kedua benda akan tarik-menarik. Akan tetapi mengapa Anda atau kamu dengan teman kamu tidak saling tarik-menarik? Nah, ini kerjakan di buku kalian atau kalian diskusikan dengan teman kalian. Itu kenapa sih? Gitu. Padahal kalian punya massa, planet juga punya massa, bumi punya massa, bumi dan planet itu punya jarak, kalian dan teman kalian itu juga punya jarak, sama-sama punya jarak, sama-sama punya massa. Tapi kenapa kalian gak punya tarik menarik gitu, gaya tarik menarik, sedangkan planet dan bulan itu punya? Silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya yaitu hukum tadi kan hukum ketiga Kepler itu pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari ya. Kuadrat periode suatu planet mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Nah, ini dia. Berarti seperti ini ya. Kuadrat periode planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak-jarak planet tersebut dari matahari. Oke, kemudian ini bisa disebut dengan konstanta atau konstan.
Ini bisa disebut dengan hukum ketiga Kepler. Jadi kita mulai dari hukum ketiga Kepler juga dulu biar nyambung sama yang tadi, periode tadi. Oke, hukum 1 Kepler. Semua planet bergerak pada lintasan elips ketika mengelilingi matahari, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Jadi semua planet itu mengelilingi matahari karena matahari sebagai fokusnya, titik fokusnya. Kenapa? Karena ini kita semua itu berada pada medan gravitasinya matahari. Kalau bumi berada pada medan gravitasi bulan berada pada medan gravitasi bumi, dan bulan dan bumi itu berada pada medan gravitasi matahari gitu. Jadi semuanya kita akan melihat matahari. Oke, ini hukum kedua Kepler. Luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Jadi luas ini sama dengan luas ini. Luas daerah yang dicapai oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Jadi waktu di sini dengan waktu di sini juga sama. Ilustrasi hukum kedua Kepler yaitu bahwa planet bergerak lebih cepat di dekat matahari. Dia bergerak lebih cepat di dekat matahari, tetapi bergerak lebih lama di jarak terjauhnya dengan matahari. Sehingga jumlah area adalah sama dengan jangka waktu tertentu. Jadi jumlah area ini dengan jumlah area ini sama dengan waktunya. Jadi bagaimana akibatnya? Nah, konsekuensinya adalah ketika matahari dekat ketika planet dengan matahari, planet itu akan bergerak relatif cepat daripada ketika planet tersebut berada jauh dari matahari. Nah, coba kalian bayangin apa yang terjadi jika ketika planet dekat dengan matahari kecepatannya lebih rendah dari yang semestinya. Kalau misalkan kalian coba bayangin, kalau misalkan dekat dengan matahari kecepatannya bukan lebih cepat tapi lebih rendah atau lebih lama atau sama aja, itu bakal apa yang terjadi? Nah, ini dia dari sini, ini itu dia itu waktunya lebih cepat, ini lebih lama gitu. Kalau di sininya lebih lama juga, apa yang terjadi? Coba kalian jawab. Jadi tadi udah ada berapa soal? Ini udah ada 1. Ini soal 1. Ini soal 2, soal 3. 2, 3. Kemudian ini ada soal 4. Yang ini 4. Dan yang terakhir adalah tadi. Yang ini soal 5. Nanti kalian tulis ini, kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan nanti insya Allah pertemuan besok sekalian dikumpulkan dan sekaligus latihan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 5 soal, kalian tulis ini materi sekarang dan kalian jawab pertanyaannya di buku kalian. Nanti sekalian dikumpulkan dengan catatan-catatan yang sebelumnya saya suruh tulis ya di video-video sebelumnya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.